Sobat Medical Global, balik lagi di channel ini. Yang kali ini kita akan membahas tentang nervus cranialis 1 dan 2. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu sistem saraf, ada sentral dan ada peripheral, lalu ada juga pelindung sistem saraf pusat, dan yang kemarin adalah sistem saraf pusat. Kali ini kita akan membahas tentang nervus cranialis 1 dan 2. Halo. Yang selanjutnya adalah nervus opticus atau nervus kedua. Sesuai namanya opticus. Di sini berfungsi sebagai penglihatan. Nervus opticus ini dia menerima impuls dari retina. Kita tahu retina itu ada sel batang dan sel kerucut, di mana masing-masing ini berfungsi untuk menerima impuls reaksi fotokimiawi yang akhirnya diantarkan oleh nervus opticus ke area 17, 18, dan 19 di otak. Pertama, misalnya ada cahaya. Dari cahaya ini, dia akan sampai pada sel batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut ini berfungsi sebagai neuron orde pertama. Lalu, dia akan melanjutkan lagi ke neuron kedua, yaitu sel-sel bipolar. Sel-sel bipolar ini akan melanjutkan ke sel ganglion. Sebelum itu, sel ganglion akan melewati suatu celah namanya discus nervus opticus dan meninggalkan mata. Setelah melewati discus nervus opticus, sel-sel ganglion ini berubah. Ini kan tadi ada sel-sel banyak membentuk serabut-serabut dan menjadi nervus opticus itu tersendiri. Oke, lanjut. Pada umumnya, pandangan mata itu terbagi menjadi pandangan nasal atau yang mendekati ke arah medial tubuh, dan ada yang pandangan temporal ke arah luar. Nah, pandangan nasal dan temporal ini diterima dan dihantarkan oleh nervus opticus yang berbeda. Yang bagian temporal itu akan diterima oleh serabut bagian yang nasal, yang medial. Sedangkan pandangan nasal itu akan diterima oleh serabut nervus opticus yang lateral. Setelah itu, nervus opticus dia kan punya ibarat ada dua kabel besar, ada yang medial dan lateral tadi. Nah, sampai suatu titik namanya chiasma opticum. Ini akan melakukan persilangan. Jadi serabut yang medial tadi, dia akan menyilang baik kanan dan kiri, sehingga akan terlihat seperti huruf X. Sebenarnya itu ada persilangan serabut medial dari nervus opticus. Nah, setelah itu bagian nervus opticus, bagian dextra akan menerima bagian medial dari nervus opticus yang sinistra tadi. Dia akan melanjutkan sebagai tractus opticus. Begitu juga nervus opticus yang tractus sinistra, dia menerima nervus opticus bagian lateral yang sinistra, dan juga nervus opticus bagian dari yang nervus opticus yang dextra tadi. Di sini tractus opticus akan berakhir pada corpus geniculatum lateral. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan sebagai neuron orde keempat sebagai radiatio optica. Radiatio optica ini akan berakhir di ujungnya itu area 17. Setelah itu baru diasosiasi di area 18 dan 19. Cukup sekian. Jika ada yang ingin berkomentar atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.